Sadari dulu prinsip sebuah peristiwa. Sadari dulu prinsip sebuah peristiwa. Ketika kamu bertemu dengan rekan kerja yang toksik, rekan kerja yang toksik ini adalah cerminanmu. Itu adalah cerminan dirimu. Satu hal yang harus kamu pahami bahwa cerminan ini menggambarkan isi dalemanmu. Jadi sebelum memutuskan entah itu bertahan atau entah itu resign, kamu rilis dulu gitu. Kamu harus rilis dulu daleman kamu itu, karena siapapun orang di tempat kerja kamu kah, di rumah kah, temen kah, atau siapapun lokasi dan orang-orang itu berada, orang-orang itu dihadirkan oleh semesta sebagai cermin yang menggambarkan daleman isimu. Jadi yang paling utama untuk dilakukan adalah aware untuk memahami bahwa ketika aku dihadirkan orang yang bikin kesel, orang yang toksik, orang ini kan hanya cerminan dalamnya kamu. Artinya, daleman kamu ini masih menyimpan cerita tentang kesedihan, kekesalan, kemarahan. Itu dulu yang harus dirilis, itu dulu yang harus izinkan diterima, izinkan dialirkan, izinkan dilepaskan. Nanti ketika itu udah dilakukan, kemungkinannya itu akan ada dua. Bisa jadi kamu keluar kantor, bisa, atau pada akhirnya lingkungan kamu berubah. Tapi jika kamu tidak melakukan introspeksi ke dalam dengan cara membaca pesan semestanya apa dari situasi ini, karena orang yang toksik itu mereka hanya tukang pos. Mereka hanya sang pembawa pesan gitu. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa pada saat ketemu dia? Marah, sedih, ya itu pesannya. Marah sama sedihnya izinkan diterima, izinkan dialirkan, izinkan larut ke yang tanpa batas. Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan penerimaan dan melarutkan emosi, kamu mau pindah kemanapun, itu akan ketemu lagi. Kamu nih resign nih. Ya, Mas Hendra resign nih. Terus tanpa menerima melepas emosi yang sebelumnya dia ngerasa toksik, dia mau pindah ke perusahaan B, dia akan ketemu lagi Mas sama yang toksik lagi. Pindah lagi akan ketemu lagi. Kenapa? Kan daleman dirinya sama, belum diberesin dalemannya. Kalau dalemannya masih itu, dia mau jalan dimanapun, dia kena pantulan yang sama. Itu penting banget teman-teman. Gak hanya tentang cerita teman toksik, keluarga toksik kan juga ada, ya kan? Pasangan toksik juga ada, adik kakak dan lain-lain. Sadari ya teman-teman, mereka itu hanya tukang pos. Mereka itu diutus Mas untuk memantulkan cerminanmu. Jadi mereka-mereka itu hadir Mas Hendra sebetulnya dalam rangka kasih sayang Allah yang teramat sangat. Kasih sayang semesta yang teramat sangat. Allah semesta atau apapun nama itu disebut pengen kamu bahagia dan berkelimpahan. Tapi masih ada lapisan emosi yang belum beres. Terus caranya gimana Mas untuk ngasih tahu orang itu? Malaikat nyolek? Atau Allah yang turun gitu? Enggak, diturunkanlah utusan berupa teman-teman toksik itu. Mereka tukang pos Mas. Untuk ngasih tahu ke orang itu, lo ketrigger kan rasanya apa? Kesel, marah, jengkel misalnya gitu. Ya itu isi dalemanmu yang menyumbat kelimpahanmu. Yang selalu kamu tolak, kamu dorong, gak mau kamu terima. Waktunya untuk duduk. Aku sambut dan terima. Semua rasa yang dihadirkan sama semesta. Karena ini juga cinta. Dan itu indah banget sih. Melihat segala sesuatu dengan perspektif kesadaran gitu. Bahwa hidup ini selalu ada dualitas. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dua-duanya juga cinta kok. Dibikin asik aja boleh nggak? Gitu Mas. Oke.